Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali ditakdir berkumpul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan tidak berdiri dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab An-Nasahid Diniyah karya Qutbid Da'wah Al-Irsyad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berkata, wasta'in ala husnit tadabbur wa tafahum li ma'anil Qur'an bi husnit tartil wa ta'anni fi hali tilawatihi wa mujanabatil ajalah wal hadhramah faqad warada an-nahyu an dhalik a'ni anil hadhi wal hadhramah wa huwa ibaratun anil isti'jal wa tarki tartil al-ma'mur bihi. Qala Allah ta'ala li rasulih alaihi salatu wassalam, qala ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Beliau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, untuk merenungi dan memahami makna-makna Al-Quran itu perlu hal yang membantu. Apa hal yang membantu untuk kita bisa merenungi Al-Quran dengan baik? Yaitu husnit tartil wa ta'anni fi hali tilawatihi. Tartil yang bagus, ta'anni pelan-pelan ketika membaca, dan kita jauhi al-ajalah wal hadramah, menjauhi bacaan yang terlalu cepat. Terlalu cepat. Ya, tidak terlalu pelan nemen, juga tidak terlalu cepat, tengah-tengah. Tengah-tengah. Bahkan telah datang larangan dari Nabi SAW daripada membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Ya, karena bukan lomba kekian hatam, bukan. Tapi Al-Quran diturunkan itu untuk direnungi maknanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Tujuannya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya ayat-ayatnya itu direnungi, waliyatadzakkara ulul albab. Jadi Al-Quran diturunkan bukan supaya banyak-banyakan hatam, bukan, tapi untuk direnungi. Oleh karena itu Nabi SAW melarang orang baca Quran cepat-cepatan itu, meninggalkan tartil, yang mana tartil ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil, sesuai dengan aturan, menghindari bacaan yang terlalu cepat. Walamma wasafat Ummu Salamah wa ghairuha minas sahabah radhiyallahu anhum qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wasafu qira'atan murattalatan mufassaratan harfan harfa. Ketika Ummu Salamah dan sahabat-sahabat yang lain yang pernah mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menceritakan, mensifatkan bagaimana dulu bacaan Rasulullah SAW, bacaan Al-Qurannya Nabi itu seperti apa, maka mereka mensifatkan qiraahnya, bacaannya Nabi itu murattal, karena menjalankan perintahnya Allah dan sebagai uswah untuk dicontoh. Bahkan mufassarah harfan harfa, per hurufnya itu nampak, seakan-akan bisa disaksikan huruf-huruf yang dibaca dari lisan Rasulullah SAW. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW
bersabda, yuqalu liqari'il Qur'an, nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Qur'an ini, iqra, bacalah, wargi. Ya, kemudian naiklah, artinya naik derajat ya, warga, naik derajat. Warattil kama kunta turattil fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana dulu kamu di atas dunia membaca Al-Qur'an dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena nanti akhir daripada kedudukanmu di sisi Allah itu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan ini khusus untuk penghafal Al-Qur'an. Ya, kalau dia mampu memperkuat hafalannya, nanti disuruh baca di yaumil qiyamah nanti, ya, sesempurna apa bacaannya, maka ya seperti itu nanti manzilahnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul ulama rahimahumullah ta'ala, berkata sebagian para ulama, adadu darajil jannah bi'adadi ayil Qur'an, tangga yang ada di surga itu kalau dihitung seperti hitungan ayat-ayat Al-Qur'an, sebanyak hitungan ayat-ayat Al-Qur'an. Fatakuna manzilatu man yaqra'ul Qur'an kullahu fi a'la darajatil jannah, maka barang siapa yang dia itu menyampaikan hafalannya, misalnya bacaan Al-Qur'annya, tartilnya, sampai Al-Qur'an mulai awal sampai akhir, sampai selesai, maka dia ada di derajat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengomentari hadis ini dan pendapat para ulama. Beliau berkata, wa hadza yakunu lil qari' al-muhsin fi tilawatihi. Ini orang-orang yang diberikan derajat tinggi ini, siapa sih mereka ini? Yaitu orang yang ketika membaca Al-Qur'an bacaannya bagus, ya, merenungi, memahami makna, tartil, pelan-pelan, menjauhi terburu-buru. Ya, bukan hanya itu, al-amil bima yaqra'uhu minal Qur'an, yang ketika dia mendapati perintah-perintah, larangan-larangan di dalam Al-Qur'an, dia bawa pribadinya, dirinya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika membaca Al-Qur'an ada janji-janji Allah, surga, kenikmatan, ya, dia yakin dengan janji Allah. Ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang melanggar, bermaksiat, ya, dia yakin, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang seperti ini yang nanti derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Duna al-qari al-mukhallid al-ghafil, bukan orang yang sekedar baca Quran gitu aja, bukan, tanpa tadabbur, tanpa memahami, tanpa tartil, bacaannya cepet-cepetan. Al-Quran memerintahkan sholat, dia meninggalkan sholat subuh misalnya, mengakhirkan sholat subuh. Al-Quran melarang matanya menyaksikan yang haram, dia tetap menyaksikan yang haram. Al-Quran memberikan janji kebaikan, nikmat bagi orang yang taat, ya, mengancam orang yang bermaksiat tapi amalnya tidak sesuai, ya, tidak menggambarkan orang yang meyakini. Bukan orang itu yang nanti ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata beliau sesuai dengan petunjuk hadis-hadis sahih yang datang, ya, yang menjelaskan tentang siksa orang yang membaca tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Jadi ada orang yang gambaran zahirnya itu ibadah tapi nanti disiksa sama Allah. Ya, seperti orang baca Quran tapi amal sehari-harinya jauh daripada Al-Quran. Ada orang sholat, ternyata yang diingat di dalam sholat bukan Allah, ya, sudah sholat sendirian, pakaian seada-adanya, tidak berjamaah,
ya. Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Kemudian ketika takbir Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana, ya, mikir uang, mikir utang, macam-macam. Nah, ini akhirnya sholat yang dihadiahkan, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata sholat yang buruk, sholat yang jelek. Nah, yang seperti ini ditakutkan nanti dia sholat tapi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu berarti tidak sholat, lu berarti tidak usah baca Quran, tidak seperti itu. Ya tidak, tetap kita sholat, tetap kita baca Al-Qur'an, tapi diperbaiki. Jangan merasa sudah menjalankan tugas, belum diperbaiki terus ibadahnya. Kemudian beliau berkata, wa adadu ayatil Qur'anil Karim akthar min 6,000 ayat. Ayat Al-Qur'an ini kalau dihitung lebih dari 6.000 ayat. Maka darajah kedudukan di jannah nanti itu ya sesuai yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Berarti ada 6.000 derajat lebih nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang menyebabkan makhluk ini masuk ke surga Allah itu adalah rahmat Allah. Yang membedakan derajat mereka yaitu amal solehnya mereka nanti. Ya. Ya, ini derajatnya disebutkan 6.000 lebih ada derajat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan nomor piro aku yo. Ya, misalnya. Ya, mudah-mudahan, tapi inti masuk surga, masuk neraka, intinya kan itu dulu ya. Kalau masuk surga, nah baru inti pikir nanti saya derajat yang keberapa begitu ya. Nah, yang terakhir disunahkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an yaitu tahsinus shot bil Qur'an. Suaranya yang bagus. Wong nyanyi dia enak-enak no, walaupun tidak enak. Nah, Al-Qur'an jangan seada-adanya. Jangan gitu. Wong ndak duwe tenaga no ya. Yang enak bocone. Walaupun bukan qari ya. Wa huwa mu'inun ala huduril qalbi wa khushu'ihi wa husnih. Karena suara yang mendukung itu bisa menghadirkan hati. Bisa membuat hati itu khusyuk, bisa membuat hati itu renyuh, sedih, kadang sampai meneteskan air mata. Seperti kita mendengarkan bacaan orang itu ya. Kalau bacaannya dia, suaranya dia pas dengan hati kita, kadang-kadang kita meneteskan air mata misalnya ya. Dan itu kadang-kadang terjadi walaupun rekaman. Ngrungokno rekaman terus nangis. Kenapa? Karena hasanus shaut, suara yang baik itu ada pengaruh. Ya, ada pengaruh. Bahkan yang tidak tahu maknanya bisa nangis dengan ya cara bacaan Al-Qur'an yang bagus. Tidak tahu arti ini. Kadang orang kafir, ya, didengarkan Al-Qur'an nangis. Kenapa? Ya itu tadi. Suara itu juga bisa mempengaruhi hati, ya bisa mempengaruhi keadaan seseorang. Nah, cuman jangan dinomorsatukan suaranya. Ya, yang nomor satu yang kita bahas kemarin. Kalau sudah itu ada, baru dilengkapi dengan suara yang baik. Ya, duduk suaranya enak, merem-merem, tapi ya wongnya tetap maksiat, ya percuma. Dibawa dirinya mengikuti Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, baru nanti ditambah dengan ya diikuti dengan suara yang baik. Waba'ithun ala husnil istima' wal isra' ilal Qur'an. Dan ini menjadikan orang akhirnya serius mendengarkan Al-Qur'an kalau yang baca bagus. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, hassinul Qur'an bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Sekali lagi, ini bukan nomor satu. Yang nomor satu yang kemarin yang inti-inti itu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak yataghanna, ya, bukan nyanyi, tapi
melantunkan Al-Quran dengan suara yang bagus, ya, falaisa minna, maka dia bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ma'radi tsana ala Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Pernah Nabi ini mengarahkan khitabnya kepada Abu Musa al-Asy'ari, memuji begitu. Al-Asy'ari ini dari Yaman. Ya, dari Yaman. Wa qad sami'ahu yaqra'ul Qur'an bi sautin hasan. Ketika itu Nabi mendengar Abu Musa al-Asy'ari baca Al-Quran dengan suara yang bagus, yang indah. Maka Nabi mengatakan, laqad utiya mizmaran min mazamiri al-Daud. Saking enaknya suaranya, dikatakan Abu Musa al-Asy'ari ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mizmar. Mizmar itu seperti alat gitu ya, atau suara yang baik daripada apa yang telah diberikan kepada keluarga Nabi Allah Daud. Jadi Nabi Allah Daud itu kalau melantunkan kitab Zabur itu makhluk-makhluk itu berkumpul, ya, baik yang hidup di udara, ya, yang di darat, semuanya mendengarkan keindahan suara Nabi Allah Daud. Nah, saking enaknya suaranya Abu Musa al-Asy'ari ini disamakan dengan suara yang baik yang pernah dilantunkan oleh Nabi Allah Daud. Walakin yanbaghi an yakuna dzalika tahsin ala wajhin yaliku bi ta'zimil Qur'an wa ihtirami. Tapi kalau mau melantunkan Al-Qur'an yang sesuai, ya, ojo ngawur. Ono sing langgem Jawa misalnya, kemarin ngono muncul langgem Sunda misalnya. Akhirnya orang dengar bukan khusyuk tapi ngempet guyu. Ya, kok digawe Jawa-Jawa nih misalnya. Bukan khusyuk akhirnya mau ketawa tidak enak, ya ini tidak ada ihtiram namanya, tidak menghormati Al-Quran ini. Ya, cara tahsinus shot itu sudah ada, ulama-ulama itu sudah mengajarkan. Bahkan ada tangganya, ya, tinggi, ada bagaimana naik turunnya, sudah ada ilmunya. Jangan membuat sesuatu yang akhirnya dibuat tertawa nantinya, ya. Nah, jadi harus tetap dalam koridor ihtiram, memuliakan itu Al-Quran. Ya, lagune makhluk diganti-ganti tidak apa-apa. Lagu barat didangdutno silakan, tidak masalah. Tapi Al-Quran jangan disamakan seperti itu. Ini kalamullah, harus ada ihtiram, harus ada ta'zim, ya, mengagungkan, memuliakan. Bihaitsu la yushabbah bil ghina. Sekiranya ketika orang baca Quran dengan lagu tidak podo, lek digawe keroncong misalnya Quran nih, mari ngono wong nyanyi keroncong podo, ya ini bukan ihtiram namanya, guyonan ini, dan itu tidak lucu yang seperti itu, ya, ini guyonan yang bukan pada tempatnya. Kalau niatnya dia untuk merendahkan Al-Quran, bisa kafir itu. Jangan dibuat mainan. Ya, dengan nama apapun tidak bisa seperti itu. Wa insyadil ash'ar bil alhan kama yaf'alu dzalika ba'dul aghbiya. Kadang ini dikira tidak apa-apa, tidak masalah. Islam itu rahmatan lil alamin misalnya. Ini adalah perbuatan orang-orang yang aghbiya, yang bodoh, yang akalnya tidak sempurna. Karena itu hati-hati. Ya, masalah syariat ini tidak bisa dibuat disamakan dengan yang lain. Harus pakai akal sehat, harus dengan tuntunan daripada ojo kitab, saya ngerti. Ya, jangan titel saja. Misalnya ulama fulan memperboleh baca kitab orang-orang terdahulu. Bagaimana? Mereka itu jauh takzimnya, pengagungannya dan ihtiramnya, memuliakan syiar-syiar Allah melebihi kita. Kita ini siapa kok mau merasa lebih daripada ulama-ulama terdahulu? Karena itu, ya, tetap ikuti ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama yang istiqomah. Yang baru-baru ini tinggal sudah, tidak ada perlunya. Ya, ikuti ulama-ulama yang ada di jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus saleh. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah, pertolongan kepada kita semua untuk bisa
merenungi Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran. Mudah-mudahan bukan hanya membaca Al-Quran, tapi bisa mengamalkan isi Al-Quran, dan mudah-mudahan ya mendapatkan kekuatan sedikit demi sedikit mengikuti daripada jejak dan amal Nabi SAW, dengan harapan mudah-mudahan nanti bisa dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.